Bagaimana saya memulai berkebun organik untuk hidup yang lebih baik? Berkebun organik menjadi langkah awal saya memberikan sumber makanan yang lebih sehat, mulai dari skala rumah tangga. Terlebih ketika saya punya cukup ruang untuk menanam, seperti di pekarangan rumah. Organik adalah salah satu langkah untuk masa depan yang lebih sehat. Saya ingin memulai dari lingkup kecil, yaitu mulai dari kebun di pekarangan rumah. Makan dari hasil panen organik yang saya tanam sendiri, mendapatkan sumber makanan sehat untuk keluarga, ini menjadi langkah hidup yang lebih sehat. Berkebun organik juga menyenangkan, karena saya bisa mengenal dan bersahabat dengan alam. Alam memberikan sumber kebutuhan makanan yang terbaik. Dengan menerapkan cara organik, maka kelestarian alam akan terjaga. Organik tidak mengeksploitasi alam, tidak memaksa alam dengan berbagai bahan kimia, demi tujuan produksi semata. Tetapi bagaimana bersahabat dengan alam? Saya percaya, cara ini akan menjadikan gaya hidup yang lebih sehat dan bahagia. Langkah pertama, mengenal lahan tempat menanam. Lahan di mana menjadi tempat untuk menanam segala jenis tanaman, saya perlu beberapa hari mengenali dan mempelajari sambil mencoba mulai menanam. Saya mempelajari bagaimana jenis tanahnya, sumber unsur haranya, pencahayaan sinar, dan sumber air. Yang pertama, apakah lahan sudah menyediakan sumber nutrisi, air, dan cahaya yang siap untuk memenuhi kebutuhan tanaman? Tiga hal itu yang saya pelajari ketika saya memulai. Pilihan tempat menanam juga bervariasi, bisa langsung di lahan, di polybag, atau di dalam pot. Semua ini saya pelajari agar tahu mana yang paling tepat. Apa jenis tanaman yang cocok di dalam polybag, dan apa yang cocok ditanam di dalam lahan langsung. Tidak semua jenis tanaman kuat dengan sinar matahari penuh, juga ada yang tidak tahan dengan curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Langkah kedua, menyediakan sumber nutrisi. Dalam menyediakan sumber nutrisi untuk berkebun organik, saya membagi menjadi 4 hal, yaitu media tanam, kompos, kohe, dan pupuk organik cair. Media tanam jadi hal pertama yang saya pelajari, khususnya di polybag. Media tanam di polybag bisa menjadi media percobaan di fase pembibitan awal untuk semua jenis tanaman. Media tanam paling mudah bagi saya adalah 50% tanah dan 50% kompos. Bagi kebanyakan orang, suka menggunakan sekam atau arang sekam. Memang sekam itu sangat bagus, tapi bagi saya lumayan ribet, karena saya tidak mempunyai sumber sekam sendiri. Prinsip paling utama, bagaimana bisa menyediakan sumber nutrisi dari dalam kebun saya sendiri, tanpa harus membeli atau mencari di tempat lain. Kompos adalah cara paling mudah. Langkah ketiga, membuat kompos dan pupuk organik cair. Melengkapi di langkah kedua tadi, bagi saya, kompos menjadi sumber media tanam yang paling mudah digunakan. Meskipun mudah, ketika pertama kali saya membuat kompos, ternyata gagal. Sampah organik tidak bisa terurai, dan ada juga yang justru menjadi busuk. Ternyata dalam membuat kompos harus menyediakan bahan-bahan pengomposan, antara lain berupa sampah organik hijauan, seperti daun, rumput, gulma, kemudian dedauan kering, dan tanah. Bisa juga ditambah kohe, kotoran hewan yang sudah jadi pupuk. Kemudian bahan-bahan tersebut ditambah M4 yang sudah dicampur dengan molase, atau gula dalam larutan air. Kemudian siramkan pada campuran kompos secukupnya. Ketika musim hujan,
Proses pengomposan bisa secara otomatis, tanpa M4. Karena pada musim hujan banyak mikroorganisme dan cacing sebagai pengurai. Proses pembuatan kompos hingga benar-benar jadi bagus, biasanya perlu waktu hingga 2 bulan. Jadi di awal mula berkebun organik, langkah awal adalah membuat kompos. Nanti tinggal dibuat lagi dari sampah-sampah organik. Untuk pupuk organik cair, atau POC, saya membuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Bahan-bahan ini bisa ditemukan di berbagai bahan organik, saya bahas detail di video khusus membuat pupuk NPK organik. Langkah keempat, memilih jenis tanaman. Ada banyak sekali jenis tanaman yang bisa ditanam di kebun. Tapi saya berpikir untuk memilih hanya beberapa jenis saja, terutama yang mudah dalam merawatnya, dan tanaman tersebut juga dikonsumsi sehari-hari. Ada beberapa jenis tanaman sayur yang menurut saya sulit dirawat, seperti selada, tomat, dan kubis. Karena itu saya memilih tanaman sawi, kangkung, bayam, kacang panjang, labu siam, dan cabai. Selain dikonsumsi sendiri, sayuran ini dikonsumsi orang setiap hari, sehingga potensi untuk dijual. Sedangkan tanaman buah, saya menanam alpukat, mangga, pepaya, dan durian. Pohon buah-buahan ini sebagai peneduh kebun, dan menambah estetika. Langkah kelima, merawat secara organik. Merawat tanaman adalah bagian yang selamanya akan terus dilakukan ketika berkebun. Selain proses menanam, menyiram, dan memupuk, juga proses melindungi tanaman dari hama, penyakit, dan gulma. Membuat pestisida organik adalah cara yang baik. Cara ini bisa mengurangi serangan hama pada tanaman. Saya biasa membuat pestisida organik dengan rendaman daun bawang merah. Berkebun organik juga menciptakan ekosistem kebun yang alami, membiarkan keberadaan beraneka jenis tumbuhan dan hewan. Contohnya keberadaan gulma. Gulma bisa membantu mengurangi serangan hama seperti belalang dan ulat pada tanaman utama. Keberadaan hewan seperti kadal, kodok, cacing tanah, laba-laba, semua adalah ekosistem alami yang bisa mendukung berkebun organik saya. Saya yakin, mulai berkebun organik adalah investasi masa depan. Terutama investasi kesehatan. Berkebun membuat saya bergerak, mengkonsumsi makanan sehat, dan bahagia. Apalagi jika hasil kebun juga bisa menambah nilai ekonomi dengan menjual hasil kebun saya.